Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Lazwari Mani, absen 24 kelas PAS 2. Dan juga teman saya Batista yang sedang menjadi kameramen. Kali ini saya dan Batista akan menjelaskan apa itu membahas tentang merancang jaringan komputer. Ya, nanti kita menjelaskannya gantian per poin-poinnya. Pertama-tama kita akan bahas pengertian dari jaringan komputer itu sendiri. Jaringan komputer adalah sekumpulan dua atau lebih perangkat yang saling terhubung untuk bertukar data atau berbagi sumber daya. Nah, sumber daya yang dimaksud adalah koneksi internet, file atau data, dan juga perangkat. Kalau perangkat itu seperti printer. Ya, contohnya selain printer ya, kayak WiFi yang ada di rumah kita kan menyambung ke HP dan juga laptop. Nah, seperti itu kira-kira jaringan komputer. Yang kedua ada tujuan merancang jaringan. Merancang jaringan nggak boleh asal-asalan karena harus direncanakan dengan baik. Yang bertujuan pertama yaitu efisiensi agar penggunaan kabel dan perangkat tidak boros. Yang kedua ada performance, biar jaringan tetap stabil. Yang ketiga ada security, biar datanya tidak mudah diakses oleh orang lain yang berniat jahat. Lalu yang selanjutnya ada easy to access, biar kalau misal diperbaiki itu yang mudah, yaitu sesuai pengertian. Selanjutnya ada komponen utama jaringan. Dalam jaringan komputer ada 3 komponen utama. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras seperti router yang buat menghubungkan jaringan ke internet, dan juga switch biar menghubungkan banyak perangkat ke dalam satu jaringan, akses point untuk menyebarkan sinyal WiFi, dan juga kabelan untuk media penghubung kabel. Ya. Yang kedua ada software atau perangkat lunak seperti sistem operasi jaringan dan juga aplikasi pengatur jaringan. Lalu ada brainware. Brainware itu kayak orang yang merancang, mengatur dan memperbaiki jaringan. Nah, untuk poin-poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Batista. Oke, saya akan melanjutkan yang tadi Lazwari Mani bacakan. Yang kelima itu ada topologi jaringan. Topologi adalah bentuk atau pola hubungan dalam jaringan. Nah, beberapa jenisnya itu ada seperti topologi star, bintang. Semua perangkat terhubung ke satu pusat, switch atau router. Kelebihannya itu mudah diatur, dan kekurangannya itu kalau pusat rusak semua mati. Kedua ada topologi bus. Semua perangkat terhubung dalam satu kabel utama. Ini biasanya lebih hemat tapi rawan gangguan. Yang ketiga ada topologi ring. Bentuknya itu melingkar dan datanya itu mengalir satu arah. Terus yang paling sering digunakan itu ada topologi star. Yang keenam, langkah-langkah merancang jaringan inti. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Digunakannya itu untuk apa, seperti internet, game, sekolah, atau dan lain-lain. Dan ada berapa jumlah perangkat yang terhubung. Yang kedua itu menentukan topologi jaringan. Biasanya dipilih topologi star karena lebih stabil. Yang ketiga menentukan perangkat yang digunakan seperti router, switch, access point, atau kabel. Yang keempat mendesain jaringan. Membuat skema atau gambar sederhana menunjukkan alur koneksi antar perangkat. Dan yang kelima, pengalamatan IP address. Setiap perangkat harus punya alamat unik. Contoh 192.168.1.1. Yang keenam, instalasi dan konfigurasi. Menghubungkan perangkat, mengatur WiFi dan jaringan. Yang ketujuh ada pengujian atau testing. Cek apakah semua perangkat bisa terhubung dan pastikan internet berjalan dengan lancar. Yang ketujuh, contoh penerapan. Contoh penerapan sederhana di rumah. Yang pertama itu
satu router WiFi terhubung ke internet. Lalu 2 HP, 1 laptop, dan 1 TV semua terhubung ke router melalui WiFi. Nah, itu adalah contoh jaringan LAN dengan topologi star. Jadi kesimpulannya, merancang jaringan komputer itu penting agar koneksi menjadi efisien, stabil, dan aman. Dengan memahami langkah-langkahnya, kita bisa membuat jaringan sederhana sampai yang lebih kompleks. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.